bagaimana solusi yang terbaik untuk Papua. Bapak bisa memberikan sedikit pikiran terkait dengan posisi Bapak selaku orang yang selama ini juga telah memberi fondasi untuk Papua. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya perlu perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Obed Arik Ayob Rumruren, adalah Ketua Dewan Kejuangan Reaktivitas 315 atau yang biasa disebut Tim 315 yang memperjuangkan hadirnya Provinsi Irian Jaya Barat yang sekarang kita kenal dengan Papua Barat. Sebelah kiri saya adalah Sekretaris dari Dekrit, ya. Pada kesempatan siang hari ini tentu sebagai Ketua Dekrit atau Dewan Kejuangan Reaktivitas 315 Papua Barat yang tidak terlepas punya peran, ya, yang juga ikut membantu pemerintah Papua Barat untuk menyukseskan pembangunan, ya, Papua Barat di seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Nah, tentu ya saya memperhatikan ya hal-hal yang kemudian ya kita rasa ya membantu pemerintah. Ya, apabila yang tidak ya membantu pemerintah, ya tentu kami juga tentu memberikan semacam say atau ya peringatan kepada ya oknum atau kepada ya mereka yang dirasa bahwa ya tidak begitu ya aktif untuk memberikan dukungan. Nah, itulah tugas daripada Dekrit supaya pemerintahan di Papua Barat itu berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat. Karena perjuangan menghadirkan provinsi itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat Papua Barat yang ada di 11 kabupaten 1 kota di Papua Barat. Nah, pertama ya kami bersyukur ya kepada kepemimpinan ya pemerintahan yang ada dari ya eranya Bapak Abraham Octavianus Ataruri sampai kepada Dr. Andus Domingus Mandacan, di mana pemerintahan ini artinya berjalan ya sebagaimana diharapkan, tidak mengalami kemacetan ya di dalam jangkauan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu semua institusi pemerintah yang ada di Papua Barat ya, baik itu yang ada di TNI misalnya Kodam 18 Kasuari, yang ada di Kepolisian RI dalam hal ini Polda Papua Barat, dan semua institusi-institusi pusat misalnya Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Papua Barat, juga agama yang ada di Papua Barat, dan juga Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang ada di Manokwari atau di Papua Barat. Tentu membangun suatu sinergitas bersama-sama dengan Bapak Gubernur untuk membangun Papua Barat dalam ya bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak ya menyampingkan kearifan lokal. Nah, ya, untuk kearifan lokal ini yang tentu ya kami mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memahami dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua itu Undang-Undang 21. Nah, ini yang kurang begitu dipahami. Ya, saya sebagai Ketua Dekrit memandang ini perlu, karena saya ya mengamati Papua Barat ini seperti pelabuhan numpang lewat. Ya, orang numpang lewat untuk jabatan supaya pangkat naik, jabatan supaya pangkat naik. Nah, ini yang saya tidak suka sebagai seorang pejuang. Saya merasa menyesal. Oleh karena itu, ya, mari kita lihat hal ini. Saya bersyukur ada orang-orang lain yang juga melihat, ya, Papua Barat itu adalah, ya, bagian dari dirinya. Ya, Papua Barat itu bagian dari dirinya. Karena melihat Papua Barat itu dari dirinya, salah satu contoh misalnya, ya, Kajati Papua Barat yang sedang kita perjuangkan ini untuk kembali, kalau boleh, ya, harus kembali untuk diaktifkan. Yaitu Bapak Yusuf SH-MH. Nah, ini saya sendiri mengakui tentang ya apa kekurangan saya sebagai seorang tokoh. Meskipun pengaruh saya seperti apa ya di dalam suku besar saya, bahkan untuk Manokwari, tapi ya kekurangan saya juga banyak. Nah, tetapi kelebihan daripada orang satu ini
Nah, itu yang harus kita acungkan jempol. Nah, ya. Saya selama ini dilihat oleh saudara-saudara saya, misalnya Dewan Adat Papua, ya. Nah, dilihat oleh WPNA sebagai ya ya lawan politik, ya. Nah, karena saya memperjuangkan ya hal-hal yang mengarah kepada ya bagaimana pembangunan kepada masyarakat ya Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara saya ini tentu ya berpikir bahwa saya tidak memperjuangkan apa yang mereka ya inginkan, misalnya Papua untuk lepas daripada NKRI. Sehingga hal ini terbawa ya oleh saudara-saudara saya sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, ada seorang yang namanya Yusuf, itu Kejati Papua Barat. Begitu datang, beliau langsung turun lapangan ya, dan bertemu dengan masyarakat, yaitu Dewan Adat Papua. Iya, Dewan Adat Papua Barat wilayah Domberai ya, ketemu. Saya dengar dari jauh ada seorang tokoh ya, aktivis Papua Merdeka yang namanya Bapak Wempi Kambu, usianya sudah hampir 80 tahun. Ya, beliau ada. Iya. Ketika Pak Yusuf mendatangi beliau di kantor, beliau menangis dan berkata, Tuhan, Kau utus malaikatmu datang pada hari ini, pada kantor ini, tempat ini dianggap sebagai kantor atau tempat separatis. Nah, kita butuh ya pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ya, jangan kita melihat ya manusia dari kasat mata kita saja. Ya, jangan melihat manusia itu dari mata sebelah, tapi kalau bisa mata sebelah juga kita harus lihat. Dua-duanya kita fungsikan untuk melihat itu. Ya, kemampuan beliau ini yang harus didukung, harus dilihat. Ya. Beliau juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan kami-kami yang lain, dan beliau juga mengajak kami semua ya supaya bagaimana ya kearifan lokal kita itu seperti apa. Beliau minta pendapat. Ya, bagaimana kearifan lokal di Papua Barat itu seperti apa? Ya, misalnya kalau masalah itu katakan bahwa di tingkat adat kami, ya peradilan adat kami sudah menyelesaikan itu, sudah selesai. Hasilnya itu kami sampaikan kepada pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian. Nanti kepolisian di dalam BAP-nya dilanjutkan kepada kejaksaan. Sehingga itu akan dipertimbangkan. Nah, selama ini tidak seperti itu, ya. Tidak ada. Ya. Baru pernah terjadi, Bu. Baru terjadi ini pada diri Yusuf ini, ya. Nah, beliau sangat menghargai. Ya. Oleh karena itu, ya saya berpikir bahwa ya, orang ini sudah sangat membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Ya. Ya, sebenarnya kita berterima kasih untuk seorang Yusuf ini. Kita tidak capek-capek lagi. Ya. Tidak usah lagi ada TNI, ya. Tidak usah lagi ada polisi yang datang kemarin tuh, Pak Obed, ayo tolong bagaimana caranya. Ya. Contohnya misalnya. Ya, Otsus jilid 2. Tidak perlu lagi saya mau capek-capek untuk mempengaruhi teman-teman saya, saudara-saudara saya. Kok punya kepentingan apa? Sehingga bicara Otsus jilid 2 lagi. Ya, kami ini tidak bicara lain. Kami mau pisah dari NKRI. Tapi seorang daripada Yusuf ini saya yakin loh. Nah, oleh karena itu semua institusi negara yang ada ini, mari kita lihat ini baik-baik. Ya, kalau kita menghendaki untuk suatu kebaikan, mari kita tahu orang-orang begini. Jangan saja Yusuf saja. Ya, di kepolisian siapa? Ya, misalnya Kapolda Papua Barat. Ya. Jangan Kapolda ini tinggal di kantor-kantor terus, turun ke masyarakat sedikit. Ya, Pangdamnya juga begitu, harus turun ke masyarakat. Nah, semua institusi negara, bisa Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, harus turun ke masyarakat. Jadi tidak semua serta merta terus semua bergantung kepada kita. Ini Bapak yang punya masyarakat. Kepala Suku Besar Arfak yang punya masyarakat, Bapak Domingus Mandacan yang punya masyarakat, Bapak Nathan Mandacan yang punya masyarakat, Kiai Posmedon yang punya masyarakat, Bapak Obed Ayok yang punya masyarakat. Bagaimana menggalangi itu? Tidak perlu. Saudara-saudara juga harus punya kemampuan untuk ini. Kami mungkin dipikir, wah mungkin sudah terima sogok misalnya, sudah terima bayaran. Mereka kan curiga kita di situ. Ya itu. Lebih baik Bapak-bapak turun. Nah, itu dilakukan oleh Kejati Papua Barat ini, Yusuf, ya sarjana hukum, sarjana magister hukum. Nah, ini dilakukan oleh beliau. Nah, oleh karena itu, ya saya bukan berarti maju kemari ke Jakarta ini, ya karena ada Dewan Adat, bukan. Ya, tadinya saya punya pendapat sendiri, pikiran sendiri saya dengan pengurus saya bagaimana kami harus datang kemari untuk menawarkan ini kepada Kejagung RI kalau boleh orang ini sabar dulu, ya. Karena
ya kita bicara tentang Otsus Jilid 2 ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Kita butuh orang untuk bantu kita, ya, kita bicara. Ternyata, ya, pemikiran daripada Dewan Adat juga, ya, sudah ada. Ya, sudah, kalau begitu kita sama-sama. Nah, jadi saya tentu berharap kepada seluruh masyarakat untuk memahami ini. Kita tidak bicara untuk pribadi, tidak ada bicara untuk pribadi. Ya, kita bicara untuk kepentingan umum yang ada di Papua Barat. Bagaimana penegakan hukum yang benar, ya. Jangan cari-cari kesalahan orang, ya. Jangan karena benci dengan orang, ya. Masalah itu kemudian dibawa di dalam ranah hukum dan menghukum orang padahal, ya, belum tentu orang itu salah. Ini sedang dibetulkan, sedang diperjelas oleh Yusuf ini, dan saya sendiri ikut. Dan kalau dikatakan kesalahannya apa-apa, ya. Kalau misalnya kesalahan itu, ya, antara beliau dengan pihak yang lain, itu saya tidak tahu, ya. Tetapi pantauan saya, mata saya, ya, bahwa yang dilakukan oleh beliau itu, ya, selama di Papua Barat ini belum ada yang menyimpang, ya. Nah, maka itu kita jaga, jangan sampai kita timbulkan fitnah. Nah, fitnah ini harus kita jaga, ya, kita fitnah. Kalau mengatakan bahwa itu internal Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang tidak suka dengan kehadiran beliau di situ karena apa? Ya, ya, mari kita duduk dan kita harus jujur. Di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan, yaitu tanah Papua. Ya, tanah Papua yang tempat Injil turun itu di Mansinam, kota di mana Manokwari, di mana bertugasnya Bapak Yusuf ini. Kita harus jujur. Barang siapa yang bekerja dengan rajin, beliau bekerja dengan rajin. Baru 6 bulan beliau sudah menciptakan, ya, hubungan yang begitu harmonis dengan masyarakat. Baru 6 bulan, ya. Baru 6 bulan, ya. Penataan, ya, ya, kondisi, situasi Manokwari yang tadi tegang-tegang, tanggal 19, ya, Agustus itu, ya, orang Papua merayakan hari rasisme, ya, 1 tahun berjalan. Itu harusnya, ya, masyarakat akan turun lapangan lagi. Tetapi beliau langsung masuk ke Dewan Adat. Beliau langsung pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ada lagi aksi apa-apa. Saya dengan kelompok misalnya Bapak Mafusienu, ya, ya, dengan Bapak Kambu, ya, aktivis Papua Merdeka ini, ya. Selama ini kami tidak begitu dekat, ya, ya, karena mereka anggap bahwa kami orang yang tidak mendukung mereka. Tapi kemarin mereka bisa hadir di Kejagung, ya. Itu luar biasa. Kejagung harus bangga, ya, bahwa orang-orang yang tidak pernah dikenal dan dilihat itu, ya, bisa mereka muncul kemarin di Kejaksaan Agung. Itu karena siapa? Seorang Yusuf itu. Nah, itu karena seorang Yusuf itu. Nah, oleh karena itu, ya, ya, saya himbau kepada pemerintah, ya, kita, yaitu, ya, pemerintahan, ya, pusat ini, mari kita lihat ini secara baik. Dan, ya, kemudian Kejagung juga kemarin kami sudah datang, ya, mudah-mudahan, ya, dari Kepala Pusat Penerangan ini juga menyampaikan, Pak Hari menyampaikan itu kepada, ya, Kepala Kejaksaan Agung untuk dipertimbangkan, ya, ya. Karena apa? Ya, siapa yang bisa didengar oleh masyarakat? Yang didengar oleh masyarakat, ya, kita ini. Saya Obat Tarik Ayo kini yang didengar oleh masyarakat. Siapa lagi? Bapak Dr. Anus Domingus Mandacian ini yang didengar oleh masyarakat. Bapak Nathaniel Mandacian ini didengar oleh masyarakat. Bapak Filipus Medorika ini yang didengar oleh masyarakat. Jadi kalau beliau ini sebagai gubernur dan suratnya sudah masuk kepada Kejaksaan Agung RI untuk menahan beliau, mempertahankan beliau, berarti pemerintah pusat Kejagung harus menghargai, ya, karena ini otonomi khusus. Nah, kalau beliau sampai tidak menghargai tanda tangan gubernur, ya, ya, rekomendasi permohonan gubernur untuk Pak Yusuf ini, ya, berarti ini sudah salah, ini sudah namanya, ya, sudah tidak bagus. Nah, apa artinya kita memperjuangkan provinsi ini hadir di tanah Papua Barat. Nah, dan semua sudah datang kami untuk menikmati. Terus kami tidak didengar, kami tidak dihargai, kami tidak, apa artinya? Nah, itu yang dapat saya mau sampaikan. Bahwa kenapa sampai, ya, kami bisa datang ke Jakarta. Bukan datang ke Jakarta karena ada Dewan Adat, tidak, ya. Tapi saya bangga, kami datang bersama dengan Dewan Adat. Wah, itu berarti kita kompak. Berarti penilaian saya tidak salah. Bahwa penilaian saya sama dengan penilaian Dewan Adat Papua Barat, sama dengan penilaian, ya, Ardo Mesa, Arfak Dorene dan Wamesa, ya, pasti penilaian masyarakat. Nah, itu kita jadi pemimpin yang cocok. Dan ini kalau kita buat begini, maka pemimpin-pemimpin yang datang ke Papua Barat itu diseleksi, ya, oleh pimpinan-pimpinan pusat. Tidak asal begitu taruh saja, ya. Tanya dulu gubernur, tanya dulu MRP,
Tanya dulu DPR Papua Barat, tanya bagaimana ini bisa nggak jadi Kapolda di Papua Barat, ini bisa nggak jadi Panglima di Papua Barat, ya. Nah itu kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebagai komentar saya.